Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 3, aplikasi rangkaian kontrol traffic light penyeberangan. Untuk tujuan praktikum pada bab 3 ini, setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa dapat A. Membuat rangkaian pemrograman dengan diagram tangga atau ladder. Yang B. Membuat rangkaian traffic light penyeberangan dengan komponen tambahan. Yang C. Menjalankan dan memprogram PLC dengan menggunakan software Zeliosoft 2. Selanjutnya, landasan teori. Traffic light merupakan sarana untuk memudahkan pengaturan pada para pengendara kendaraan untuk mendapatkan antrian berjalan sesuai urutan yang telah ditentukan. Traffic light ditujukan agar kendaraan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan indikator yang memberikan tanda kapan harus berhenti, kapan harus hati-hati, dan kapan harus berjalan. Jadi, pada umumnya traffic light merupakan peraturan yang harus ditaati oleh semua pemakai jalan agar arus lalu lintas tidak macet. Biasanya traffic light dipasang di penyeberangan jalan, pertigaan jalan, perempatan, simpang 5, dan sebagainya. Dalam mendukung pengaturan lampu lalu lintas tersebut diperlukan komponen-komponen yang bekerja sesuai program yang telah ditentukan. Untuk itu, dengan adanya modul PLC ini diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan rangkaian sesuai program yang ditentukan. 3.3 Alat dan komponen. Yang pertama, PLC Zelio Relay 1 unit, lalu software Zelio. Yang selanjutnya saklar, pengaman 1 fasa, power supply DC, lampu 8 unit, kabel secukupnya, dan modul traffic light. Namun pada era pandemi COVID seperti ini, untuk praktikumnya kita hanya membutuhkan software Zeliosoft untuk simulasinya. Berikut adalah gambar rangkaian dari kontrol traffic light penyeberangan. Jadi kontrol traffic light penyeberangan ini, traffic light yang digunakan yaitu satu simpang saja, dan terdapat lampu penyeberangan bagi pejalan kaki. Dapat dilihat di sini. Di sini untuk lampu merahnya, H1 berwarna hijau, H2 berwarna kuning, H3 berwarna merah. Ini untuk lampu merahnya. Dan komponen-komponen lainnya ini itu digunakan untuk sebagai logika-logika yang membuat lampu-lampu tersebut bekerja seperti traffic light pada umumnya. Untuk lampu H4 dan H5 di sini digunakan untuk penyeberang atau pejalan kaki yang biasanya menyeberang melalui zebra cross. Nah, untuk cara kerja secara full atau secara penuh kita akan jelaskan pada ladder diagram di software Zeliosoft 2. Di sini terdapat cara kerja alat. Dalam kondisi normal, lampu hijau H1 dan lampu merah H5 menyala saat saklar S1 ditekan sesaat, maka arus menuju koil kontaktor K1, sehingga lampu merah H5 tetap menyala dan lampu kuning H2 menyala berkedip, sedangkan lampu hijau H1 padam. Dengan bekerjanya kontaktor K1, maka timer KT1 mulai menghitung. Selain itu, timer KT2 juga bekerja untuk menyalakan lampu kuning berkedip. Setelah timer KT1 mencapai waktunya, maka kontak KT2 bekerja. Dengan bekerjanya KT2, maka timer KT3, lampu merah H3 dan lampu hijau H4 bekerja. Sedangkan lampu merah H5 dan lampu kuning H2 akan padam. Apabila timer KT3 mencapai waktu yang ditentukan, maka timer KT4, timer KT2, lampu kuning H2, dan lampu merah H5 bekerja, sedangkan lampu hijau H4 padam. Pada saat timer KT4 mencapai waktunya, maka kontak KT4 akan memutus suplai tegangan ke koil kontaktor 1 dan yang menyebabkan sistem kembali ke awal, yaitu lampu merah H5 dan lampu hijau H1 menyala. Jadi sistemnya akan mengulang kembali seperti semula, atau bisa disebut looping.
Nah, untuk tugas praktikumnya, dari pengamatan Anda tentang rangkaian kontrol di atas, Anda terjemahkan dalam aplikasi PLC dengan membuat ladder diagram yang bisa disimulasikan dengan trainer yang sudah disediakan. Nah, karena era pandemi COVID, jadi kita langsung coba saja ke simulasi. Baik, kita sudah masuk pada bagian pemrograman laddernya pada software series soft ini. Lalu untuk ladder diagramnya ini kita membagi dua bagian, yaitu untuk tombol startnya dan yang bagian kedua yaitu untuk rangkaian traffic light-nya. Nah, untuk rangkaian startnya kita menggunakan rangkaian pengunci, dimana nanti tombol startnya itu bisa kita implementasikan dalam bentuk push button ya ketika kita menggunakan trainer. Tapi karena kita hanya simulasi, ya tidak apa-apa, kita tetap gunakan rangkaian pengunci. Nah, di sini kita menggunakan I1 sebagai resetnya. Saya besarkan dulu. Nah, dan kedua kita menggunakan I2 sebagai tombol startnya, lalu kita sambungkan ke coil M1. Ini untuk penguncinya ya. Jadi coilnya ini sebagai pemicu yang M1 di sini. Jadi saya tadi mengambil coil yang M1 sama kontak yang M1. Yang kontak saya taruh di kolom kontak 2 sebagai rangkaian penguncinya nanti, atau kontak bantu menlogikakan rangkaian ini bisa terkunci. Lalu kita perlu M1 lagi berubah kontak. Nah, M1 di sini yang kita gunakan sebagai penghubung antara tombol start dengan rangkaian traffic light-nya. Jadi M1 yang di sini pengunci dipicu oleh coil M1 ini sehingga M1 ini bisa close. Jadi ketika I2 ini ditekan dan dimatikan akan tetap menyala. Begitu juga dengan kontak M1 yang di sini. Lalu kita masuk ke rangkaian lampu merahnya atau traffic light-nya. Di sini kita menggunakan traffic light satu simpang saja, jadi hanya ada satu lampu merah atau satu traffic light dengan lampu penyeberangannya. Nah, dengan adanya satu traffic light ini, untuk pemrograman laddernya setiap lampu dari merah, kuning, dan hijau itu memerlukan timer masing-masing lampunya. Sedangkan untuk lampu penyeberangannya kita tidak perlu memerlukan timer. Jadi untuk lampu penyeberangannya kita mengikuti logika dan pemwaktuan dari lampu merah atau lampu trafiknya itu sendiri. Jadi kita perlu 3 timer untuk memprogram traffic light-nya terlebih dahulu. Jadi kita hanya perlu 3 timer terlebih dahulu. Di sini saya analogikan ya, Q1, Q2, Q3 ini untuk lampu merahnya. Jadi atau lampu traffic light-nya. Yang Q1 lampu merah, yang Q2 kuning, yang Q3 hijau. Sedangkan yang Q4 itu untuk penyeberangannya dengan Q5-nya. Yang Q4 ini merah untuk pejalan kaki, yang Q5 hijau untuk pejalan kaki. Jadi kita untuk langkah awal kita berikan outputnya atau coilnya terlebih dahulu, lalu kita merangkai logikanya. Jadi untuk awal kita pakai Q1 sebagai lampu merah, karena tadi memerlukan timer di setiap lampunya, jadi kita memberikan timer di setiap lampu. Untuk Q2 memerlukan timer 2, yang Q1 tadi memerlukan timer 1. Dan yang Q3 juga memerlukan timer 3. Nah, kita berfokus pada rangkaian traffic light-nya terlebih dahulu. Untuk penyeberangannya kita rangkai setelah rangkaian traffic light ini jadi. Nah, ketika untuk awal
saya menggunakan lampu Q1 atau lampu merah nyala dalam keadaan awal ketika I2 setelah ditekan. Jadi kita hubungkan lampu logika dari I2 ini ke lampu merah. Maka ketika I2 ditekan, otomatis M1 juga akan close karena coil M1 di sini, sehingga lampu Q1-nya menyala. Nah, karena lampu traffic light itu nyalanya bergantian, maka diperlukan timer. Jadi ketika lampu Q1 ini menyala, otomatis timer 1 ini juga harus menyala, berguna sebagai pemwaktuan atau menghitung waktu lama nyalanya dari Q1 ini. Jadi kita sambungkan secara paralel. Jadi ketika lampu Q1 ini menyala, maka timernya juga menyala sebagai menghitung waktu lamanya Q1 ini menyala. Nah, setelah timer 1 ini mencapai waktunya atau mencapai batas waktunya, maka diperlukan Q1 ini harus mati dan berganti ke lampu Q2. Untuk logikanya seperti apa? Kita harus memerlukan kontak bantu timer 1. Jadi kita taruh di bagian Q1 yang lurus dengan Q1 ini untuk mematikan Q1-nya. Untuk mematikan berarti kita harus memberikan logika close. Lalu untuk menyalakan Q2-nya, kita juga perlu kontak bantu timer 1, karena kita timer yang awal selesai menghitung adalah timer 1, dan berpindah ke Q2 kita perlu kontak timer dari kontak timer 1. Nah, di sini saya memasang open karena digunakan untuk menyalakan, bukan mematikan seperti Q1. Setelah timer 1 selesai menghitung, maka kontak timer 1 di sini akan NO atau open sehingga lampu Q1 mati, dan kontak timer 1 yang open di sini akan menjadi NC sehingga lampu Q2 menyala. Seperti itu. Nah, untuk timer 2 ini digunakan pemwaktuan dari lama nyalanya Q2 ini, sehingga kita memberikan bentuk logika atau bentuk rangkaian logika yang sama seperti Q1 tadi. Jadi ketika kontak bantu timer 1 ini menyala, maka kita juga memerlukan timer 2 harus menyala, sehingga kita menyambungkan seperti ini secara paralel. Nah, ketika timer 2 telah selesai menghitung, otomatis kita harus berpindah ke lampu hijau. Maka Q2 harus kita matikan, sehingga kita memberikan kontak bantu timer 2 karena yang telah menghitung adalah timer 2. Untuk mematikannya Q2, jadi kita harus memberikan logika T2 ini close. Ketika timernya telah menghitung, maka kontak bantu ini menjadi NO sehingga Q2 akan mati. Begitu juga kita harus menyalakan lampu Q3 dengan logika yang telah dihasilkan setelah timer 2 menghitung. Maka dari itu sama seperti yang rangkaian di atas Q1 tadi, cuman ini kita sudah beralih ke timer 2. Untuk menyalakan Q3, maka kita perlu kontak bantu timer dari timer 2. Maka kita sambungkan ke Q3. Maka Q3 akan menyala. Begitu juga dengan pemwaktuannya menggunakan timer 3 sebagai penghitung lamanya dari Q3 ini menyala. Nah, setelah itu kita fokus pada traffic light-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita perlu memberikan kontak bantu timer 3 di sini, kontak bantu timer 3 ke timer 1 supaya dia bisa looping atau kembali seperti semula. Jadi ketika timer 3 ini telah menghitung, maka kontak bantu timer 3 di sini akan menjadi NO dan menjadi NC lagi, sehingga rangkaiannya akan mengulang seperti semula. Jadi kita berikan waktu terlebih dahulu.
3 detik. Tiap timer kita set 3 detik supaya tidak terlalu lama. Lalu kita klik simulation dan run. Kita nyalakan I2, mengunci, lampu merah, kuning, hijau, dan kembali lagi. Nah, fungsi dari T3 yang saya taruh di atas ini fungsinya seperti itu untuk looping. Nah, setelah selesai merangkai traffic light-nya, kita fokus pada penyeberangannya. Untuk penyeberangannya kita menggunakan key 4 dan key 5. Jadi kita taruh di bagian sini, bagian bawah seperti ini. Lalu kita untuk mempermudah kita sambungkan terlebih dahulu. Lalu setelah menjadi tersambung seperti ini, kita hanya perlu memberikan logika. Seperti yang saya katakan tadi, untuk lampu key 4 dan key 5 itu tidak perlu timer, karena kita hanya mengikut logika dari dan pemwaktuan dari traffic light-nya. Jadi untuk kondisinya, ketika lampu merah menyala, maka penyeberang lampu pejalan kaki atau lampu penyeberangannya otomatis yang hijau yang harus menyala. Nah, key 5 di sini adalah lampu hijau pejalan kaki. Kita anggap seperti itu saja. Nah, otomatis ketika lampu merah menyala, otomatis lampu hijau pejalan kaki juga harus menyala. Namun nanti akan berubah ke lampu merah dari pejalan. Itu kita memerlukan logika dari timer 2. Jadi kita memberikan kontak bantu timer 2 di dua bagian lampu ini. Nah, seperti ini. Untuk kondisi awal key 1 menyala dan key 5-nya menyala. Lalu key 2 menyala dan key 1 mati. Lalu setelah key 2 menyala akan berganti ke hijau. Nah, maka ketika berganti ke hijau, key 5 harus mati. Jadi kita harus memberikan, karena ini harus mati, jadi kita harus memberikan logika close. Jadi ketika timer 2 ini selesai menghitung, maka timer 2 yang di sini kontak bantu timer 2 yang di sini akan close sehingga key 3 akan menyala. Nah, yang key 5 di sini akan mati karena di sini kontak bantu timer 2-nya close. Dan yang di sini, yang di key 4 akan menjadi NC sehingga lampu key 4-nya yang menyala. Jadi ketika lampu hijau lalu lintasnya menyala, untuk lampu merah pejalan kaki akan juga menyala. Seperti itu. Coba kita simulasikan. Nah, seperti ini, merah dan ini hijau. Kuning, hijau, dan yang key 4 ini untuk merah pejalan kaki dan key 5 hijau pejalan kaki. Kita lihat. Nah, saya pause dulu. Untuk key 1 ini adalah lampu merah dari lalu lintasnya. Yang key 5 hijau pejalan kakinya. Lalu kita lanjutkan. Lampu kuning untuk berhati-hati akan berpindah ke hijau. Nah, ketika lampu lalu lintasnya hijau, maka penyeberangannya juga harus merah. Jadi penyeberang bertanda merah. Jadi tidak boleh menyeberang, seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk loopingnya itu masih kurang sempurna. Jadi kita harus menyempurnakan seperti traffic light yang pada lalu lintas pada umumnya. Jadi kita perlu memberikan logika seperti ini. Untuk logika yang saya maksud adalah ketika sistemnya looping. Nah, ini kan key 3 langsung dari key 3 langsung kembali ke key 1. Nah, yang saya maksud itu dari key 3 akan naik ke kuning lagi baru ke merah. Jadi tidak langsung ke merah. Jadi saya meniru konsep kontrol dari traffic light pada umumnya.
Seperti itu. Jadi kita perlu memperbaiki dari ladder ini. Jadi karena logikanya seperti itu, maka kita perlu memberikan suatu logika tambahan supaya setelah lampu hijau menyala dari lalu lintasnya, maka tidak langsung ke merah, jadi kembali ke kuning. Maka kita perlu memberikan logika tambahan. Sini yang ini akan saya hapus. Lalu kita analisa. Ketika Q3 tadi menyala, lampu hijau dari lalu lintasnya menyala, otomatis kita harus atau perlu menyalakan Q2 lagi ya. Jadi kita perlu memberikan kontak bantu timer 3 untuk menyalakan Q2, karena yang terakhir setelah menghitung timernya adalah timer 3. Jadi kita di sini kita turunkan satu rang. Nah, kita turunkan satu rang. Lalu kita memberikan kontak bantu timer 3 di sini. Nah, untuk menyalakan Q2. Jadi kita melangkahi yang ini supaya langsung dari timer 3 menghitung, maka kembali ke Q2 lagi dengan bantuan kontak bantu timer 3 ini. Menyala Q2, menyalakan Q2. Lalu untuk memberikan waktu Q2 ke Q1 untuk menyalakan, untuk memberikan waktu lamanya Q2 kembali ke Q1, itu kita perlu timer lagi, yaitu timer 4. Jadi seperti ini. Kita berikan tambahan kontak bantu timer 3 untuk menyalakan timer 4. Nah, di sini kita set 3 detik saja. Nah, timer kenapa ini saya hapus? Karena fungsinya untuk digunakan kontak bantu dari timer 4 supaya sistemnya bisa berulang atau looping. Dan jangan lupa ini di close. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan coba. Kita run. Kita nyalakan merah, kuning, hijau, kembali ke kuning. Oh, ini di sini kita perlu mematikan lampu Q3 saat kembali ke kuning. Jadi kita perlu memberikan kontak bantu timer 3 di sini. Seperti ini. Nah, supaya untuk apa? Mematikan Q3. Lalu kita jalankan lagi. Merah, kuning, hijau, kuning, merah. Nah, sistemnya berulang seperti itu. Dan untuk penyeberangannya normal ya. Jadi ketika Q1 menyala, yang hijau yang menyala. Ketika Q3 atau hijau lalu lintasnya menyala, Q4 yang menyala. Atau merahnya pejalan kaki yang menyala. Mungkin seperti itu ya. Untuk format data pengambilan untuk format pengambilan datanya kita akan share melalui grup WhatsApp, dan nanti silahkan mengambil data dan dianalisa serta kesimpulannya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.